Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Hari ini Selasa, 14 Juni 2022. Mari Bapak Ibu, kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kerinduan kami untuk bernyanyi, memuji, bermazmur sepanjang hidup kami. Dan kerinduan kami pagi hari ini juga, kami akan mendengarkan kebenaran sabda-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami, agar firman yang kami baca dan kami renungkan boleh kami pahami. Terutama Engkau memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya firman yang disampaikan Tuhan boleh memberkati setiap kami dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita memperhatikan firman Tuhan pada saat ini yang diambil dari Efesus pasalnya yang kelima, ayat 15 sampai dengan ayat 20. Efesus pasal 5, ayat 15 sampai 20. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani.
Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saya memberikan judul renungan kita pada saat ini adalah cermin kehidupan. Cermin kehidupan. Bapak Ibu, melalui sebuah cermin kita bisa melihat wajah kita. Cermin akan memantulkan gambar secara objektif terhadap benda yang ia tangkap. Namun demikian, cermin yang retak tidak bisa memantulkan gambar yang indah. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita juga bisa bercermin. Bagaimana kita bisa melihat kehidupan kita ini di hadapan Tuhan dan sesama. Dan yang bisa berfungsi menjadi cermin atau seperti cermin itu bagi kehidupan kita adalah Alkitab, firman Tuhan. Alkitab, firman Tuhan itu bisa menunjukkan kepada kita siapa jati diri kita, bagaimana karakter kita, bagaimana kelakuan kita, bagaimana perilaku kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang bijaksana, atau sebaliknya kita masih menjadi orang yang bodoh atau bebal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak terang kita dinasihati oleh Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-15 supaya kita memperhatikan hidup kita. Di ayat 15 itu di sana dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang arif. Ada dua jenis gambaran kehidupan yang disampaikan Rasul Paulus di sini. Yang pertama, orang yang hidup sebagai orang bebal. Dan yang kedua, orang yang hidup sebagai orang yang bijaksana. Saudara-saudara, orang yang bebal yang disebut di ayat 15 itu ditulis dengan kata asopoi atau asopos, yang artinya orang yang tidak berhikmat, atau di dalam pengertian yang lain disebut sebagai orang yang tidak berakal, orang yang tidak berbudi, orang yang bodoh. Bodoh di sini bukan kaitannya dengan intelijensi seseorang, kepandaian intelektualitas seseorang, bukan. Tetapi bodoh yang dimaksud di sini adalah orang yang hidup menurut kemauannya sendiri. Orang yang bebal adalah orang yang kegemarannya berlaku cemar. Itu yang disampaikan oleh Amsal 10 ayat 23. Kalau kita meyakini bahwa penulis Amsal itu adalah Salomo, maka Salomo adalah orang yang berhikmat, orang yang berdoa kepada Tuhan minta hikmat, bisa menimbang segala perkara, bahkan tidak ada hikmat yang melebihi dia. Dan di dalam pimpinan Roh Tuhan, ia menuliskan Amsal ini. Dan dia mengatakan orang yang bebal itu kegemarannya adalah hidup di dalam kecemaran. Saudara, orang yang bebal itu tidak mempergunakan waktu, kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu tidak dimanfaatkan dengan
sebaik mungkin, tidak dimanfaatkan untuk berbuat baik, sebaliknya justru menghabiskan waktu hidupnya dengan perbuatan yang sia-sia. Misalkan di dalam bagian ini dituliskan contohnya adalah hidup di dalam kemabukan, pemenuhan hasrat duniawi. Kemabukan hanya salah satu contoh yang disebutkan di dalam bagian ini. Orang yang bebal itu hidupnya ceroboh, mencemari hidupnya dengan hal-hal yang tidak pantas. Orang yang hidup menurut kemauan dirinya sendiri. Orang Jawa mengatakan urip sak karepe dhewe. Bahkan orang yang mengeraskan hati, yang sukar untuk diberi nasihat, termasuk oleh Tuhan sendiri melalui firman-Nya. Sehingga bahasa orang zaman sekarang mengatakan angel tuturane. Kalau saya pakai istilah yang zaman dulu, yaitu disebut orang yang Daniel. Apa itu Daniel? Bukan nama orang, tapi ini singkatan dari dikandani ngeyel. Daniel. Saudara-saudara, orang yang bebal. Ya. Sebaliknya saudara-saudara, orang yang bijaksana, orang yang arif itu adalah orang yang hidupnya mengandalkan hikmat Tuhan. Orang yang dalam hidupnya sebagai pribadi yang baru di dalam Kristus mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Ciri atau tandanya orang yang bijaksana itu adalah ia mampu mengisi hidupnya dengan hal-hal yang baik, tidak mencemari hidupnya, dan bisa memanfaatkan kesempatan sebagai anugerah Tuhan di dalam hidupnya dengan cermat. Sehingga kalau kita baca di dalam ayat yang ke-20 dikatakan termasuk di dalamnya, ia bisa meresponi setiap anugerah yang diberikan oleh Tuhan itu dengan baik, dan itu dinyatakan dengan syukur. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang dikatakan di ayat 20, dalam segala hal, dalam segala perkara ia mampu mengucap syukur. Di dalam iman percayanya kepada Tuhan, ia meyakini bahwa Tuhan itu adalah yang baik, pribadi yang maha baik, sehingga Tuhan tidak mungkin memberikan sesuatu yang tidak baik. Sehingga dalam keadaan terpuruk pun di dalam kehidupannya, orang yang bijaksana mampu melihat kebaikan Tuhan sekalipun itu sulit secara manusia biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian orang yang bijaksana itu melihat bahwa Tuhan di dalam kedaulatannya itu mengatur kehidupan kita secara sempurna, secara utuh. Karena itu dengan iman yang teguh, orang yang bijaksana yakin Tuhan sumber kebaikan itu tidak mungkin mendatangkan yang buruk bagi dirinya. Sehingga apapun yang terjadi padanya, ia bisa terima secara positif. Dan tentu belajar menjadi orang yang bijaksana seperti itu, yang salah satu cirinya adalah mampu bersyukur dalam segala keadaan, perlu penyerahan diri yang totalitas kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya tentang adanya Tuhan dan kepada Tuhan, tetapi mempercayakan diri secara totalitas kepada Tuhan. Dan hidup yang seperti itu, saudara, artinya kita mengenakan kehidupan baru. Kehidupan yang lama itu di luar Kristus dan di luar pimpinan Roh Kudus tidak kita pakai lagi. Tetapi kehidupan yang baru yang kita kenakan di dalam Kristus dan di dalam pimpinan Roh Kudus itu akan menghasilkan buah-buah roh, yang salah satunya adalah penguasaan diri. Di dalam penguasaan diri yang dianugerahkan Roh Kudus kepada kita itu memampukan kita menjadi orang yang bijaksana, memampukan kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang kita lakukan itu
akan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dengan kita menjadi orang yang bijaksana, hidup kita bisa menjadi saluran berkat bagi sesama dan mendatangkan kepujian bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai anak-anak terang, mari kita merawat kehidupan kita dengan bersandar kepada Roh Kudus, dengan terus berada di dalam jalinan persekutuan dengan Sang Terang yang sejati, yaitu Tuhan Yesus, supaya melalui kehidupan kita tercermin terang Tuhan melalui kita. Fungsi kita saat ini adalah memantulkan terang Tuhan itu kepada sesama. Kita sesungguhnya tidak memiliki terang itu, tetapi di dalam iman percaya kepada Kristus itu, kepada kita dianugerahi, diangkat menjadi anak-anak terang. Kita memiliki terang karena bersumber dari Sang Sumber terang. Bapak Ibu, kalau begitu mari kita ingat jati diri status kita untuk menjadi terang dunia itu. Sebagai anak terang itu, sebagai pelita itu, dikatakan kita adalah sebagai pelita yang harus ditaruh di atas kaki Dian dan bukan di bawah gantang. Kita menjadi terang yang harus menerangi seluruh ruangan. Kita bukan pelita yang ditaruh di bawah tomblok yang hanya menerangi sekitarnya saja dalam lingkup yang terkecil, bahkan tidak mampu dilihat oleh yang lain. Tetapi kita harus berani menjadi terang di atas kaki Dia. Dan untuk itu berarti kita harus mampu mengalahkan kegelapan. Dan pertama-tama yang harus mampu kita kalahkan adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Bukan terang yang lain. Bukan mematikan terang yang lain. Tetapi pertama-tama yang harus kita taklukkan adalah kegelapan hidup kita sendiri yang senantiasa hidup untuk menuruti keinginan pemuasan hasrat duniawi. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita terus berlindung kepada kuasa Roh Kudus. Mari kita terus merawat dan menyalakan terang kasih-Nya itu, supaya kehadiran kita dapat mengusir kegelapan. Secercah cahaya sangat berarti di dalam kegelapan, sangat berharga dan bisa memberikan pengharapan bagi mereka yang ada di dalam gelap. Sebaris kata-kata nasihat yang bijaksana mencegah langkah kaki menuju ke jalan kebinasaan. Dan sepenggal ucapan syukur kepada Tuhan bisa mendatangkan damai sejahtera bagi setiap jiwa. Karena itu, mari kita menjadi sopos, orang-orang yang berhikmat, agar kehidupan kita bisa menjadi saluran berkat. Tuhan menyertai saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kehidupan kami terus senantiasa bercermin dari Alkitab, firman Tuhan yang menolong kami, membimbing kami, mendandani kami, merias kami, sehingga kehidupan kami semakin menjadi serupa dengan Kristus. Berikan kepada kami, ya Tuhan, kecintaan kepada firman-Mu, terjalin kepada kebenarannya, sehingga hidup kami bisa menjadi orang yang berhikmat. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, baik anggota jemaat GKI Batu maupun simpatisan. Tuhan yang memberkati kehidupan dan pekerjaan kami hari ini. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan
dan masukilah kehidupan hari ini dalam pimpinan dan berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat, Tuhan memberkati kita. Shalom.